Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3, yaitu kelompok mengajar, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pelatihan Efektif Penggunaan SPSS Melalui Bimbingan Belajar. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Saya Muhammad Iqbal Batubara, berikutnya ada teman saya Faiz Muhammad Ihsanuddin, dan juga Nadia Ismi Soleha. Di sini kami akan mempresentasikan hasil-hasil yang telah kami capai. Baik, yang pertama customer segments. Secara demografis, kami itu menyasar pasar yaitu teman-teman yang berkuliah antara di semester 5 dan juga semester 7 dan khususnya di Universitas Pakuan Bogor. Namun, kami juga membuka untuk umum dan terakhir usia yang kami sasar yaitu 18 sampai 30 tahun. Berikutnya ada value proposition, yaitu ada dua, service excellent dan juga quality atau kualitas. Kami memberikan service yang excellent, yang sangat baik, yaitu dengan bimbingan personal dan juga fleksibilitas jadwal. Berikutnya, kualitas. Kami memberikan modul-modul berkualitas tinggi dan juga pembelajaran-pembelajaran kualitas tinggi dan evaluasi secara berkala. Dengan menyatukan service excellent dan juga kualitasnya, ya, berikutnya ada channel, yaitu saluran. Kami menggunakan dua saluran, yaitu media online dan juga media offline. Untuk online-nya, kami menggunakan marketplace Shopee untuk menjual modul serta link video tutorial. Sedangkan melalui offline, yaitu mengadakan bimbingan dan pelatihan secara tatap muka selama 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Berikutnya ada customer relationship. Kami menggunakan 4 cara personal selling atau penjualan personal. Yang pertama itu bimbingan individu. Kami menawarkan sesi bimbingan secara personal serta memberikan mereka kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dalam kelas. Berikutnya, menjual modul yang relevan dengan SPSS terkait dengan tata cara SPSS serta dasar asumsi pengambilan keputusan. Berikutnya ada komunikasi interaktif dan ini berkesinambungan dengan bimbingan individu. Berikutnya ada revenue stream, menggunakan 3 kita, yaitu ada traffic generator, yaitu konsultasi eksklusif dengan tutorials dengan respon cepat dan tanggap. Berikutnya ada produk sekunder, yaitu kami menjual dua, dua produk, yaitu buku panduan atau modul, dan juga fitur tambahan, yaitu penginstalasian XPSS. Berikutnya, yang terakhir yaitu produk primernya. Produk primernya yaitu servis utama adalah dengan adanya bimbingan dan pelatihan secara offline selama 2 kali seminggu yang apabila tidak ada tambahan yaitu sebesar Rp50.000, sedangkan Rp75.000 untuk tambahan penginstalasian SPSS. Berikutnya ada key activities, yaitu ada 3, pengembangan materi pelatihan, pembuatan materi pendukung modul, dan monitoring dan evaluasi. Dalam pengembangan dan materi pelatihan, mendefinisikan kurikulum pelatihan yang komprehensif, mencakup konsep-konsep dasar hingga tingkat lanjutan dalam penggunaan SPSS, dan merancang modul pelatihan yang interaktif dan memahami kebutuhan peserta-peserta kita. Berikutnya ada key research, yaitu kita menggunakan 3, yaitu man, metode, dan mesin. Man atau SDM, yaitu para pemateri, yang merupakan para pemateri itu dari kelompok kita sendiri, yaitu ada Kak Nadia dan juga Kak Faiz. Berikutnya metode yang digunakan ada 2, bimbingan belajar dan juga pemberian modul. Dan yang terakhir mesinnya, yaitu software SPSS, laptop, dan Infocus adalah 3 alat yang kami gunakan untuk melakukan bimbingan belajar secara offline. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Nadia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan ini apa itu key partners yang kita gunakan dalam kelompok educator group. Ya,
kami dengan dua pihak, yaitu antara Universitas Pakuan Bogor dan juga komunitas nasional, di mana kami bekerja sama dengan UAN sebagai lembaga yang melindungi kita. Kemudian kami bersama dengan akademis, yaitu dosen kuantitatif, untuk sharing soal dengan PSS ini gitu, apa saja yang dibutuhkan dan apa saja yang harus diterapkan itu. Kemudian penghitungan kegiatan yang telah kami lakukan ini ada di OPEX ya, beberapa yang telah kami gunakan ya, antara lain yaitu mengenai paket data mungkin ya, karena ini memang kita gunakan sehari-hari, itu karena biaya di 100.000 2 hari gitu. Kemudian gaji kita sendiri kami bertiga gitu ya, 50.000 per orang itu dalam satu pertemuan, artinya itu 3.000. Kemudian kami juga butuh transport 10.000 ya, dikalikan dengan 2 hari. Kemudian biaya makan kami satu kali makan dengan budget 25.000 ya per 3 orang. Jadi total OPEX yang kami keluarkan atau kami butuhkan itu. Nah, di OPEX ini kami membutuhkan beberapa barang seperti laptop, proyektor, HP gitu ya, dengan kisaran budget sebesar 10 juta. Di cost structure ini hanya beberapa harga dari penambahan OPEX dan CAPEX penghitungan. Jadi setelah dikelola di pendaftaran kita dapatkan gitu dari penghasilan 2 pertemuan dengan paket standar 50, kemudian yang dengan paket standar 70, hasil penjualan sekian ini kami peroleh. Jika kami hitung kisaran keuntungannya, ini jika menghitung dari 6 orang, kebetulan kami kemarin mendapatkan partisipasi sebanyak 6 orang gitu ya, dengan 2 kali pertemuan. Ini jika dihitung-hitung sebesar 450.000 gitu. Nah, jika dikurangi dengan harga tadi CAPEX gitu ya, ini tentunya ya minus 9.550. Kemudian ini keuntungan per 2 jika dikurangkan dengan OPEX juga ini minus gitu ya. Jadi untuk 2 pertemuan kita belum bisa mendapatkan keuntungan apapun. Di 9 blocks ya. 9 blocks tidak berubah, hanya tapi menambahkan beberapa pendukung ya, seperti di cost structure dan revenue stream, karena kemarin kita memiliki kesalahan khusus di bagian cost structure dan revenue stream agak terbalik gitu ya. Jadi kami telah mengelompokkan berdasarkan hasil yang telah kita proses seperti ini, 9 box yang kita hasilkan. Semua target yang ada di sini telah kita capai, telah kita penuhi, hanya saja beberapa hasil atau keuntungan tidak sesuai dengan apa yang telah diperhitungkan atau begitu. Selanjutnya ini mengenai mapping kompetitor ya. Kami juga telah menimbang gitu ya hasil daripada modul yang telah kita buat dengan membandingkan modul SPSS dari Unpad, karena kami juga memiliki bocoran modul gitu dari Unpad sendiri. Ini kalau misalkan dilihat dari positioningnya ya, formulasi produk yang kita buat ya lebih inovatif gitu, ketimbang dari modul SPSS Unpad yang mungkin hanya seperti itu saja gitu. Terus target audiensnya ya kita memberikan modul ini untuk orang yang mengikuti training SPSS gitu ya. Sedangkan SPSS yang dibuat untuk Unpad memang diperuntukkan untuk mahasiswa semester 5 dan seterusnya. Kemudian untuk modul SPSS Educator Group ya diperjualkan gitu ya. Kalau untuk modul SPSS Unpad memang tidak diperjualbelikan. Untuk utama kita itu memang menekankan pada validitas ya, uji reliabilitas, uji korelasi, regresi, dan uji-uji SPSS lainnya. Sedangkan untuk model SPSS
Yang saya tahu, sampai detik ini masih tahap proses penyusunan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Faiz. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Nadia. Ya, di sini bisa kita lihat ini merupakan promosi dari kelompok edukator yang berupa flyer, yaitu pelatihan training SPSS program yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 12 Januari, dan dengan pemateri yaitu ada Kanadia juga dari saya sendiri serta Muhammad Iqbal Batubara sebagai penanggung jawabnya. Bisa dilanjut, Kak? Nah, selanjutnya ada juga lampiran transaksi pada pelatihan SPSS, di mana mahasiswa ini disuruh untuk mengisi Google Form untuk pendaftarannya, dan dalam metode pembayarannya mereka disuruh memilih apakah akan menggunakan metode pembayaran online ataupun secara offline. Untuk metode pembayaran online bisa dilihat di situ ada riwayat transaksi, dan untuk uh, pembayaran secara offline kita juga menerima secara offline saat pelatihan SPSS itu berlangsung. Selanjutnya karena dia nah, channel yang digunakan dalam pelatihan SPSS ini ada dua tadi ya. Ada channel yang secara offline dan juga online. Dalam channel online ini kita menggunakan yang namanya sosial media Instagram dengan nama media Instagramnya yaitu belajar_SPSS yang bisa dilihat dari link berikut. Selain itu ada juga spoiler YouTube yang dapat dilihat dalam link berikut juga, dan juga ada link Shopee untuk penjualan modul, serta juga link pendaftaran di form untuk pelatihan SPSS yang berupa offline. Selanjutnya karena dia ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi pada Iqbal Batubara. Saya akan ambil. Jadi memang pada dasarnya melakukan kegiatan bimbingan belajar ini ya Kak Faiz. Jadi kami laksanakan ini dalam bentuk kegiatan yang kami buktikan gitu ya. Memang kami meraup beberapa orang gitu ya. Jadi hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak luangkan untuk menonton video kami. Kami ucapkan terima kasih atas pengarahan satu semester ini, Bapak. Terima kasih atas ilmunya. Saya sampaikan bersama rekan-rekan lainnya. Mohon maaf apabila kami selama dalam proses pengajaran ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.